Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Pagi ini kita akan mulai ibadah kita, ibadah yang seperti pada hari Jumat. Sebelumnya kita akan menyapa Tuhan kita. Sebelum kita menyapa Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan hadir dalam hati kami masing-masing. Apapun yang terjadi pada hari ini Bapa, biarlah kami berserah kepadamu. Biarlah Engkau menumpangkan tangan atas kami, sehingga kami dapat memperoleh kekuatan yang daripadamu, sehingga kami dapat merasakan kasih-Mu, kekuatan yang daripadamu. Terpujilah Engkau Bapa, kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya selesai ibadah ini Bapa. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita dengan judul penyanyi Haleluya. Engkau sungguh ajaib Tuhan bagi hidupku.
ajaib perkasa perbuatanmu. Oke, kembali kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan dalam hidup ini. Walaupun banyak tantangan, banyak cobaan, apalagi dalam masa pandemi ini, tapi kita tetap semangat. Walaupun berkucur air mata, kita tetap semangat. Walau bersuka cita, kita harus bangkit dan tetap semangat. Jadi karena itu jangan lelah, karena kita bertanggung jawab kepada Tuhan di bumi ini. Mari kita nyanyikan jangan lelah. Tuhan
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, bahwa pertolongan Tuhan selalu ada buat kita. Mari kita nyanyikan sebuah lagu pertolongan. Shalom, selamat pagi semua anak-anak Betani yang berada di rumah. Senang sekali hari ini Miss Meli yang menyampaikan firman Tuhan ya kepada anak-anak Betani yang ada di rumah semuanya. Oke, dan hari ini Miss Meli
mau membagikan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya nak ya. Kita mau berdoa semua anaknya, tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kau yang menyampaikan Tuhan Yesus isi hati-Mu kepada kami Tuhan Yesus hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus ada sesuatu yang baru yang kami peroleh dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang mengubahkan hidup kami lebih lagi menjadi anak-anak terang Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang bisa bercahaya terang seperti bintang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke, buat anak-anaknya semua yang ada di rumah, firman Tuhan kita hari ini temanya bersinar seperti bintang. Nah, dan ayat firman Tuhan kita hari ini Miss Meli ambil dari Daniel 12 ayat 3. Oke, semua anaknya buka Daniel 12 ayat 3. Oke, sama-sama kita baca firman Tuhan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Ya, itu tadi ya, kita sudah baca firman Tuhan, ayat firman Tuhan di Daniel 12 ayat 3 ya. Oke, bintang itu anak-anak sudah pada tahu semua? Siapa yang sudah pernah melihat bintang? Atau ada yang belum pernah melihat bintang? Ya, Miss Meli percaya pasti semua anak-anaknya pernah melihat bintang ya nak ya. Nah, bintang itu adalah benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri ya nak ya. Nah, meskipun tampak kecil sekali ya di sebuah langit ya, sebuah titik kecil ada di langit bintang itu, tetapi kita tetap bisa melihatnya. Karena apa? Karena bintang memiliki cahaya. Nah, cahaya bintang yang bersinar terang membuat kita dapat melihatnya meskipun jarak bintang itu amat jauh dari tempat kita berada di bumi ini ya nak ya. Jadi meskipun di langit tampak 1 atau 2 bintang saja, kita tetap bisa melihatnya. Karena apa? Karena cahayanya yang bersinar terang ya. Anak-anak Betani semua, kalau dibandingkan dengan banyak orang di dunia ini, kita juga tampak kecil seperti bintang di langit ya, karena manusia di dunia ini sangat banyak ya. Tetapi meskipun kita terlihat kecil, kita juga dapat bersinar terang seperti bintang. Nah, bagaimana caranya supaya dapat bersinar terang? Caranya adalah saat kita melakukan sesuatu, kita selalu melakukan yang terbaik ya. Untuk kita bisa dapat bersinar terang, kita harus melakukan sesuatu ya. Saat kita melakukan sesuatu, kita selalu melakukan yang terbaik. Nah, melakukan yang terbaik itu adalah sesuatu yang harus kita usahakan. Harus ada usaha ya, harus kita usahakan. Bukan tanpa usaha, tapi harus diusahakan. Melakukan yang terbaik itu harus diusahakan, bukan tanpa usaha, tetapi harus diusahakan. Misalnya kita harus berusaha untuk selalu patuh kepada orang tua dan guru ya.
Nah, patuh kepada orang tua. Misalnya apa Miss Meli, patuh kepada orang tua contohnya seperti apa ketika kita mau melakukan yang terbaik. Nah, kita harus ketika kita ada tugas dari orang tua, kita harus patuh melakukannya dengan yang terbaik. Contohnya tadi apa? Misalnya kamu dikasih tugas mencuci piring, mengepel, atau menyapu, kamu melakukannya dengan yang terbaik, bukan hanya asal-asalan saja, tetapi melakukannya dengan yang terbaik. Kalau kamu menyapu dan mengepel itu harus sampai bersih. Kamu jangan mengerjakannya dengan setengah hati ya, dengan malas-malasan, tetapi kamu harus melakukannya dengan yang terbaik. Jangan sampai ada ucapan dari orang tua kamu, misalnya ini rumah disapu seperti tidak disapu, masih kelihatan kotor. Jangan sampai seperti itu ya nak. Tetapi ketika orang tua melihat hasil pekerjaan kamu, misalnya menyapu rumah, mengepel, ketika dilihat, ih bersih sekali rumahnya ya, oh ternyata anak saya rajin sekali, katanya seperti itu ya nak ya. Ketika dilihatnya debu di lantai sudah tidak ada lagi, nah seperti itu. Nah misalnya juga kalau kamu dikasih tugas mencuci piring, nah jangan sampai ada perkataan dari orang tua kamu, misalnya ini piringnya sewaktu makan ya, misalnya seperti ini, waktu lagi makan dilihat piringnya, ini piringnya sudah dicuci belum ya, masa masih ada minyak-minyaknya, masih ada kotorannya sedikit. Nah jangan seperti itu. Tetapi ketika kamu sudah melakukan yang terbaik, termasuk hal kecil tadi mencuci piring ya, ketika orang tua melihat pekerjaan kamu mencuci piring itu dengan bersih, maka jangan ada lagi perkataan seperti itu ya, ini piring sudah dicuci atau belum, kok masih kotor. Nah jangan seperti itu. Kalau kamu melakukan yang terbaik, pasti hasilnya baik ya nak. Kemudian apa lagi? Kemudian kepada guru ya, patuh kepada guru seperti apa? Patuh kepada guru, misalnya guru kamu memberikan tugas, kamu harus mengerjakannya dengan baik, memberikan waktu kamu dengan sungguh-sungguh kamu lakukan, kamu kerjakan pekerjaan kamu, tugas kamu ya. Kamu buat semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru kamu itu tepat waktu kamu kerjakan, dan kamu mengumpulkannya kalau bisa. Tidak hanya tepat waktu, tetapi sebelum waktunya juga sudah kamu kumpulkan. Karena apa? Karena kamu sudah mempersiapkan diri kamu sudah memberikan yang terbaik, kamu mengerjakan tugas dengan baik ya. Jangan kamu suka menunda-nunda waktu kamu ya, menunda-nunda pekerjaan kamu. Misalnya ada tugas dari guru, nanti lama laginya dikumpul, nanti aja dikerjakan. Nah ketika tiba waktunya sudah dikumpulkan, baru kamu teringat, oh ada tugas rupanya dari Miss Meli. Nah jangan seperti itu. Ketika kamu mau bersinar seperti bintang tadi, dikatakan di sini apa? Kamu harus melakukan segala sesuatunya itu, melakukan yang terbaik, termasuk tadi kamu patuh kepada guru, termasuk dalam hal mengerjakan tugas atau PR ya. Kemudian apa lagi? Selalu bersikap jujur. Nah selalu bersikap jujur. Nah anak-anak di Betani semuanya, Miss Meli percaya kamu adalah anak-anak yang jujur, karena Miss Meli juga sudah lihat anak-anak Betani ya, sewaktu kamu masih berada di sekolah ya, tidak belajar dari rumah sebelum pandemi, anak-anak Betani semuanya pada jujur semua ya nak ya. Itu teruji waktu apa? Waktu ada misalnya kamu menemukan uang di jalan ya, misalnya di lobi sekolah atau di tangga sekolah, kamu merasa itu bukan punya kamu langsung memberikannya kepada wali kelas kamu. Nah itu teruji ya, terbukti bahwa anak Betani itu adalah anak yang jujur ya nak, anak yang jujur. Nah jadi jangan hanya di sekolah saja kamu jujur, di rumah tidak ya, di rumah juga kamu harus jujur juga kepada orang tua kamu ya nak ya. Jangan suka berbohong, harus jujur dimanapun kamu berada. Oke nak. Kemudian apa lagi? Mengasihi semua orang. Nah kamu
Di sini diperintahkan untuk mengasihi semua orang. Kalau kamu mau menjadi anak terang ya, yang bisa bersinar seperti bintang tadi ya, memancarkan cahaya terang ya, kamu harus mengasihi semua orang. Mengasihi semua orang itu bukan hanya kamu mengasihi orang yang berbuat baik kepada kamu, tetapi kamu juga harus mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kamu ya. Kalau ada orang yang memusuhi kamu, itu juga harus kamu kasihi ya. Kamu jangan pilih-pilih kasih. Misalnya, saya mau mengasihikan Miss Meli sama keluarga saya saja. Saya mau mengasihikan Miss Meli sama orang yang berbuat baik sama saya saja. Kalau dia jahat sama saya tidak mau mengasihi dia. Nah, jangan seperti itu ya nak ya. Kalau kamu mau bersinar seperti bintang ya, yang bisa dilihat semua orang, kamu harus mengasihi semua orang. Kemudian apa lagi? Belajar dengan baik dan tekun. Nah, belajar dengan baik dan tekun ya. Jadi kamu belajar dengan baik dan tekun ini berarti kamu harus belajar setiap hari. Karena di sini dibilang tekun ya nak ya. Jangan kamu belajar hanya waktu pas mau ujian saja, tidak ujian kamu tidak belajar. Nah, baiknya kamu itu belajar setelah selesai proses belajar mengajar, waktu sebelum tidur ya, kamu harus mengulang kembali setiap hari pelajaran yang diberikan oleh guru kamu ya nak ya. Jadi kamu di sini apa? Itu artinya apa? Kamu berusaha untuk melakukan yang terbaik agar apa? Kamu bisa bersinar seperti bintang. Nah, kamu harus belajar dengan baik dan tekun setiap hari. Kemudian apa lagi? Disiplin dan rajin membaca firman Tuhan ya. Kamu harus disiplin dan rajin membaca firman Tuhan. Nah, disiplin ini berarti kamu harus membaca firman Tuhan juga setiap hari, setiap waktu ya nak ya. Jangan kamu misalnya bangun tidur lagi, itu ada lagunya ya, bangun tidur kamu tidur lagi. Jangan seperti itu. Udah bangun tidur, masih ngantuk, tidur lagi jangan seperti itu. Nah, waktu kamu bangun pagi setiap hari, bangun pagi kamu langsung ambil sikap berdoa, bersyukur buat nafas kehidupan yang sudah diberikan Tuhan sama kamu, buat kesehatan, kamu bisa melakukan segala aktivitas kamu pada pagi hari. Kemudian kamu baca firman Tuhan. Setiap hari kamu ambil sikap berdoa. Waktu bangun tidur setiap pagi kamu berdoa, baca firman Tuhan ya. Kan ada lagunya itu kan nak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, itu firman Tuhan ya. Dan ada lagunya juga. Jadi kamu harus baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau bersinar seperti bintang tadi ya, yang memancarkan cahayanya ya. Nah, kamu harus disiplin dan rajin membaca firman Tuhan. Terus apa lagi? Kamu juga harus rajin ke gereja. Ya, rajin ke gereja. Nah, kalau di masa pandemi ini kamu ibadahnya secara online. Nah, seperti ibadah sekolah Betani ini juga harus kamu ikuti ya. Kamu rajin mengikuti ibadah sekolah Betani. Jadi kamu harus rajin mengikuti setiap ibadah-ibadah. Termasuk salah satunya adalah ibadah sekolah Betani ya nak ya. Nah, ketika kamu selalu berusaha melakukan yang terbaik, lama-lama tanpa kamu sadari, kamu akan terbiasa melakukan yang terbaik. Nah, anak-anak Betani semuanya sudah tahu kan kamu bagaimana caranya supaya bisa bersinar? Nah, karena itu mulai sekarang selalu lakukan yang
yang terbaik ya nak ya. Mulai dari sekarang kamu harus melakukan yang terbaik supaya kamu bisa bersinar terang seperti bintang ya nak ya. Oke, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita mau menyanyikan satu buah lagu. Setelah itu Miss Meli tutup dengan doa, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tahu semuanya anaknya kan lagu yang Miss Meli nyanyikan ini? Oke, semua anaknya nyanyi sama-sama dengan Miss Meli ya nak ya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ya Tuhan, kerinduan setiap hati kami adalah menyenangkan hati-Mu. Kami mau Tuhan Yesus melakukan segala sesuatunya dengan yang terbaik Tuhan Yesus. Kami mau hidup kami Kau yang menyempurnakan Tuhan Yesus. Kami mau berusaha untuk mengubah hidup kami menjadi semakin lebih baik setiap harinya Tuhan. Kami mau hidup kami bersinar terang seperti bintang Tuhan Yesus, yang memancarkan cahayanya Tuhan Yesus, sehingga orang lain bisa melihatnya Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus hidup kami berbuah Tuhan Yesus. Hidup kami berbuah Tuhan Yesus. Hidup kami mengalami buah-buah roh setiap hari ada dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami mengasihi setiap orang Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus orang lain bisa menikmati hidup kami Tuhan Yesus lewat kebaikan-kebaikan yang kami lakukan. Kami mau melakukannya bukan untuk diri kami Tuhan, tapi kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkan-Mu ketika kami melakukan yang terbaik. Kami bukan mau untuk dipuji orang Tuhan, tapi kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami mau melakukan yang terbaik itu karena Engkau Tuhan Yesus. Kau Allah yang telah mengasihi kami, Kau Allah yang telah mengubahkan hidup kami, Kau Allah yang telah memakai kami menjadi alat-Mu Tuhan Yesus, menjadi bejana-Mu yang indah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hidup kami yang Kau pakai. Terima kasih Tuhan Yesus buat hidup kami yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami tidak mau menyanyiakan hidup kami. Kami mau memberikan hidup kami yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada-Mu dengan hati yang penuh sungguh-sungguh Tuhan Yesus, mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mengasihi-Mu dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami tidak mau main-main dengan hidup kami Tuhan Yesus. Ampuni setiap kami Tuhan Yesus.
Jikalau di antara kami Tuhan Yesus, yang selama ini kami bermain-main dengan hidup kami Tuhan Yesus, kami bermalas-malasan Tuhan Yesus, kami tidak mengindahkan apa yang dinasihati oleh orang tua kami, oleh guru kami Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang taat, kami mau mematuhi segala perintah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar hari ini Tuhan, kami dapat mempraktekannya Tuhan Yesus lewat kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami dengan sungguh-sungguh melakukan firman-Mu Tuhan, kami percaya kami akan bisa menjadi anak-anak terang Tuhan Yesus. Kami akan bisa muncul menjadi anak terang, bercahaya seperti bintang Tuhan Yesus, yang memancarkan cahaya-Mu Tuhan Yesus, dan orang lain bisa menikmati kasih karunia-Mu Tuhan lewat hidup kami Tuhan Yesus. Kami memberkati hidup kami, dan kami bisa juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus buat hidup kami yang luar biasa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Miss Meli buat khotbahnya, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Jadi kita harus bersinar seperti bintang di langit ya. Supaya bersinar kita harus menyiapkan diri dulu ya, yaitu dengan apa? Membaca firman Tuhan setiap hari, mengerti hikmatnya ya, berdoa dan menyembah juga. Oke, sebelum kita berdoa untuk doa syafaat yang dibawakan oleh Miss Marsha nanti, kita akan angkat satu persembahan lagu kita untuk Tuhan, yaitu jangan pernah menyerah. Terkadang di hidup ini kita ya alami hal-hal hari-hari yang buruk, seperti layaknya langit ya, yang gak selalu cerah ya. Kadang berawan, gerimis, dan kadang becek-becek juga ya. Nah, begitu juga dengan jalan hidup ini ya. Kadang juga kita terjatuh oleh gerik-gerik kecil ya. Tapi lihatlah, karena firman Tuhan kita akan terus diberikan kekuatan, akan diberikan juga petunjuk, karena Tuhan sayang kepada kita. Mari kita angkat pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi hati yang menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Mujizat Tuhan ada
setia dan percaya. Ya anak-anak kami, kita akan berdoa syafaat dan kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Lipat kedua tanganmu, tutup mata kamu, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami masih diberikan waktu yang terbaik boleh beribadah Tuhan bersama dengan anak-anak kami. Sekalipun mereka mengikuti ibadah dari rumah Tuhan, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap anak-anak kami yang mengikuti pembelajaran dari rumah. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka di dalam mengikuti pembelajaran, biarlah mereka mampu. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus yang senantiasa mengajari mereka sehingga mereka benar-benar Tuhan mengerti dan mereka Tuhan boleh lebih lagi bertanggung jawab dalam melakukan setiap tugas-tugas mereka sebagai seorang peserta didik ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan Tuhan, pelihara mereka ya Bapa. Kami juga berdoa bila mana Tuhan ada anak kami yang dalam keadaan sakit saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan mereka. Tuhan tolong mereka sehingga mereka boleh bersama-sama dengan teman-teman mereka mengikuti pembelajaran dengan baik dari rumah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa bekerja untuk menolong orang tua mereka, memberikan kesabaran untuk boleh mendampingi setiap anak-anak mereka dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka dari sekolah Betani ya Tuhan. Tolong setiap anak-anak kami Tuhan yang lemah Tuhan kuatkan sehingga mereka benar-benar kuat dan mereka benar-benar mengikuti pembelajaran dengan baik. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di sekolah Betani. Biarlah kiranya Tuhan terus yang memberkati. Kami berdoa buat yayasan kami, Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka sukacita, kekuatan yang baru, ide-ide yang baru Tuhan berikan untuk boleh menyelesaikan setiap masalah yang ada, bahkan membawa sekolah ini lebih maju Bapa, sehingga lewat sekolah ini Tuhan Yesus, biarlah banyak akan jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan dan visi Allah boleh digenapi atas sekolah ini. Berdoa buat kepala sekolah kami di TK, di SD, di SMP, kiranya Tuhan yang memberkati semuanya ya Bapa. Berikan hikmat, pengertian, bijaksana yang daripada Tuhan. Kami berdoa buat setiap guru-guru, biarlah kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan kekuatan yang baru Bapa, sehingga kami tetap sehat di dalam melakukan setiap tugas kami Bapa. Tuhan mampukan kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan setiap guru-guru Tuhan ke tangan-Mu Bapa. Engkau Allah yang memberkati, Engkau tahu setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, Engkau tahu Tuhan. Engkau Allah yang memberikan segala yang terbaik bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang melayani di bagian administrasi, security, cleaning service Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati mereka semuanya, sehingga Bapa semuanya kami aman di dalam perlindungan Tuhan, di dalam melakukan setiap tugas kami di sekolah ini Bapa. Bahkan kami berdoa buat sekolah Betani ini, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberkati, biarlah Tuhan kami boleh bekerja di dalamnya dengan aman. Bapa, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan Engkau memakai sekolah ini Bapa menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati presiden kami Bapa, berkati semua pemerintahan yang di pusat, di daerah Tuhan, kami serahkan ke tangan Tuhan. Berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, berikan ide-ide yang baru dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka Bapa, sehingga mereka mampu memberikan segala yang terbaik, dan semuanya itu biarlah menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa buat kota kami, kota Medan. Berdoa buat Simalingkar, kiranya Engkau yang memberkati senantiasa Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh hidup dengan aman, kami boleh hidup dengan sejahtera di daerah ini Bapa. Dan lewat setiap apa yang Tuhan kerjakan, kami boleh melimpah dengan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan buat pelayanan setiap hamba-hamba-Mu hari ini. Engkau yang memberkati mereka Tuhan, Engkau yang memberkati WL, pemusik, pengkhotbah Bapa, kameramen Tuhan, Engkau yang memberkati semuanya Bapa. Tolong Tuhan sehingga kami lebih lagi Bapa mampu memberikan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan. Pakai kami lebih luar biasa lagi Tuhan, sehingga Bapa kami boleh melayani-Mu Bapa.
Kami boleh membawa jiwa-jiwa lebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji termulialah nama-Mu Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Mu yang berlimpah-limpah bagi setiap kami. Mari anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, anak-anak kami yang dicintai Tuhan, mari bangkit berdiri semua di hadirat Tuhan. Dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan, bangkit berdiri semuanya di hadirat Tuhan. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan iman percayamu kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Dicurahkan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus itu yang menyertai kita saat ini. Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput orang kudusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih buat anak-anak kami yang sudah mengikuti ibadah hari ini dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Terima kasih kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Sampai ketemu dalam ibadah Jumat minggu depan. Dadah.